Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang diberikan kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, pemirsa Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Kembali jumpa bersama kami di acara Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Bersama guru kita yang mulia Bapak Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat MA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kesehatan beliau tetap membimbing kita, memberikan, menebar ilmu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para penanya yang menyampaikan pertanyaannya ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu bagi kita semua, karena kita tahu bahwa pertanyaan itu adalah pintu ilmu untuk kita semua. Baik, udah ada banyak pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama terkait bab akidah. Ya. Pertanyaan yang pertama, seberapa pentingnya akidah dalam kehidupan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Terima kasih atas pertanyaannya. Seberapa pentingkah akidah bagi kehidupan manusia? Ya. Akidah itu secara etimologis harfiah artinya kan ikatan. Simpul, ya, ikatan. Dalam bahasa yang lainnya adalah al-iman, keimanan. Bahasa yang lainnya lagi adalah mu'taqad atau i'tiqad, ya, keyakinan. Ya, disebut akidah karena itu merupakan kesimpulan di dalam hati kita dan tambatan hubungan antara manusia dengan, ya, Maha Penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan itu merupakan hubungan relasi yang bersifat permanen dan kekal. Ya, itulah disebut dengan akidah, tambatan ikatan. Jadi ikatan bainal abdi wa rabbih itu akidah. Ya, akidah. Nah, tentu seberapa penting? Ya, karena dengan akidah itu seorang manusia yang dhaif, ya, makhluk, ya, yang fana, nyambung dengan Al-Khaliq, Maha Pencipta yang Maha kuat, sumber kehidupan, sumber ilmu, sumber kebenaran, sumber, ya, keberkahan. Jadi makhluk yang nyambung dengan sumber tentu tidak akan kekeringan. Seperti halnya sawah atau ladang yang, ya, nyambung dengan sumber air. Nah, terpenuhi begitu kan. Dan tentu beda dengan sumber air ketika terjadi banjir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya itu, ya, bimiqdar, sesuai dengan kadar yang diperlukan oleh hambanya. Jadi tidak akan ada banjir, tidak akan ada kekeringan. Ya, ketika hambanya memerlukan tambahan kekuatan, diberikan kekuatan. Ketika memerlukan tambahan kesabaran, diberikan kesabaran. Tambahan rezeki, tambahan afiah, kesehatan diberikan. Itulah pentingnya kita nyambung dengan sumber, ya, kehidupan ini, sumber rezeki, ya, sumber kebaikan, kebenaran dan keberkahan, yaitu Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala.
Taib, Ustaz, jazakumullah khairan katsira atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Putri Leonita Indi Purnamasari, ya. Apa faidah tauhid bagi seorang muslim? Ya, tauhid artinya kan menunggalkan, menyatukan. Karena tauhid itu adalah tadi akidah, satu ikatan, satu keyakinan mu'taqad tentang kemaha-ahadan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Ahadun, ahadun. Qul huwallahu ahad, ahad, ahad. Nah, tidak ada keterpisahan antara makhluk dengan Allah. Tidak ada gaps, ya kan? Menyambung. Walaupun memang tidak mungkin menyatu, tapi taqarrub, mendekat, ya kan? Mendekat, siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Siapa yang mendekat taqarrub kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Jadi begitu. Ya, Allah membalas dengan yang lebih, begitu kan. Tapi kita harus melakukan ya pendekatan itu, ya. Taib. Pertanyaan berikutnya, dalam akidah saya pernah mendengar kata tauhid ilahi, namun saya kurang paham atas makna dan penjelasan tentang tauhid ilahi. Dari Cindy Khomariyah. Maksudnya tauhid uluhiyah barangkali, ya. Itu kan penjelasan keilmuan, ya. Supaya akidah ini dipahami, setelah dipahami, dijelaskan, disebarkan, maka ada tentu rumusan-rumusan ilmu. Disebutlah ilmu tentang akidah, ilmu tauhid, ya kan. Nah, dalam ilmu tauhid itu dijelaskan. Tauhid itu ada bagiannya. Pertama, tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah sebagai Rob. Rob adalah pencipta, Rob adalah pemelihara, ya. Rob adalah Ar-Razzaq, memberi rezeki. Jadi yang memberi rezeki kepada kita itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang, ya, tidak ada yang tidak meyakini bahwa yang memberi hidup dan nanti mematikan itu adalah Rob, ya kan. Kemudian ketika sakit, ketika butuh rezeki adalah Rob. Nah, itulah semua orang juga, bahkan orang-orang musyrik Quraisy juga, kalau ditanya kepada mereka, apabila engkau tanyakan ke mereka, coba siapa yang menciptakan engkau, siapa yang mematikan engkau dan memberikan rezeki, la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Itulah baru tauhid rububiyah. Tapi mereka gagal dalam tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Jadi kepatuhan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka menyembah, ya, atau ada mediasi, ya, berupa berhala-berhala itu yang asalnya adalah tokoh-tokoh mereka dulu, kemudian dipuja-puja, dikutuskan, kemudian ya personifikasi dalam bentuk patung-patung sampai ratusan kan di Ka'bah itu, disembah, ya. Kata mereka, ya kami itu nyembah pada Allah, tapi inilah sebagai mediatornya. Itulah juga syirik, artinya menduakan, ya, ma'bud al-ma'bud, Allah yang disembah. Mereka gagal, rusak dalam tauhid uluhiyahnya. Jadi la ilaha illallahnya rusak tuh, ya kan. Yang ketiga yang disebut dengan tauhidul asma was sifat, ya kan. Allah walillahil asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang indah, yang sempurna, ya. Walillahil asmaul husna, dan kemudian al-asmaul uliya, nama-nama yang tinggi, fad'uhu biha,
berdoalah kalian dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah itu. Maka ketika berdoa itu dianjurkan kita menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, disebutkan nama Allah, sifat Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi dipuji-puji, memang Allah itu ya senang dipuji begitu kan. Ya, berhak karena hak dan senang. Iya kan? Siapa yang memuji Allah, ya tentu akan jadi orang yang terpuji, ya kan? Gitu. Itu 3 pembagian itu supaya bisa dijelaskan dan diajarkan. Itu dari sisi keilmuannya. Keilmuan tauhid. Taib. Pertanyaan berikutnya dari Ekanopita. Ya. Saya ingin bertanya, apakah ada hukum yang menjelaskan tentang memajang figura seperti gambar-gambar bernyawa ataupun foto-foto idola, tetapi hanya untuk hiasan saja, tidak untuk disembah. Biasanya ini terjadi di kalangan remaja. Ya, hukum itu ya ditentukan oleh 2 aspek. Pertama niat, ya kan, niat motivasinya apa. Yang kedua kaifiat, ya caranya seperti apa. Ada yang menambahkan juga ulama itu dengan akibatnya apa, ya kan, dampaknya ya. Dulu tentu orang-orang musyrik awal-awal itu niatnya memang walaupun tidak menyembah tapi untuk menjadikan mediasi. Itu saja sudah tidak benar kan, sebab Allah tidak memerlukan mediasi, langsung saja semua orang itu sama posisinya di hadapan Allah. Jadi setiap orang silahkan mendekat, tidak perlu mediasi siapapun juga. Orang yang hidup, orang yang mati, apalagi patung-patung itu kan itu. Yang kedua itu dari sisi niat ya. Kaifiat tentu ya caranya ya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika taqarrub munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, ada seorang yang ya berdoa tapi suaranya nyaring-nyaring begitu. Oh, mungkin saking semangat atau bagaimana, ya ilmunya kurang, ditegur, ya kamu ini apa? Ya sedang berdoa. Ya Allah itu maha dekat, ya kan. Ya orang tanya, apakah Rabbuna, ya Tuhan kami ini dekat? Ya, kalau dekat bahkan sangat dekat dari urat leher kita sendiri kan, fanunaji, maka kita bermunajat. Kalau kepada yang dekat kan tidak perlu teriak-teriak, ya. Atau jauh, Allah itu fanunadi, kita panggil, ya kan. Nah ini kaifiat. Misalnya azan itu kan kaifiatnya dinyaringkan karena bukan untuk memanggil Allah, menyebut nama Allah, tapi untuk memanggil orang-orang, ya kan, supaya datang berjamaah dan i'laman bidukhulil waqti, pemberitahuan bahwa waktu masuk kan itu. Jadi bukan nida kepada Allah, tapi untuk berdoa itu munajat, karena begitu. Justru semakin ya dengan suara lirih dekat itu ada alil qabul, ya lebih akan didengar dan diterima oleh Allah ketimbang teriak-teriakan begitu. Yaitu terkait dengan tadi pajangan apa? Foto. Foto. Nah, jangan ada ya satu poin pun ya terusik begitu untuk mengkultuskan, ya, sebab yang dipoto itu kan sudah mati orangnya, ya. Atau idola-idola yang hidup mungkin idola-idola biasanya anak remaja itu artis-artis. Itu ya mengidolakan. Ya, sesungguhnya bagi orang beriman idola itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada, ya kan. Misalnya mengidolakan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih dipajang nama dia begitu, ya kan. Jadi mengidolakan sesuatu yang memang punya prestasi di dalam kehidupan ini bagi agama dan kemanusiaan, ya kan. Ya, itu jangan salah mengidolakan.
taruhlah ini Muhammad Al-Fatih atau siapa Ali bin Abi Thalib, atau belakangan ini kan sering ada video-video Khalid bin Walid dan lain-lain ya kan. Saya sendiri itu ya tertegun tuh kok melihat, Masya Allah, pembebasan Persia, Masya Allah, sampai Khalid itu dalam satu peperangan saja 9 pedangnya itu patah ya kan, Masya Allah begitu kan, dan tidak pernah kalah itu biiznillah dengan pertolongan Allah. Nah jadi dalam memilih siapa idola harus tepat ya kan, sebab kalau tidak tepat nanti kan salah. Apa yang diserap dari orang itu bisa saja hal-hal yang duniawi, hal-hal yang permisif, yang serba boleh ya kan. Nah itu, jadi al-muslim, al-mu'min mir'atu akhi. Nah seorang muslim, seorang beriman itu menjadi cerminan bagi saudaranya. Jadi dalam memilih juga pastikan ya yang dipilih itu minal muslimin wal mu'minin ya kan. Dalam surat Al-Fatihah kan, siapa sih yang jadi idola itu? Alladzina an'amta alaihim, mereka yang diberikan nikmat karunia oleh Allah, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang terbaik di dunia, dan insya Allah di akhirat termasuk itulah yang pantas diidolakan. Ya, kalaulah ada dipajang begitu dan tepat, berarti ada manfaat. Kalau tidak tepat berarti laghwun, walahwun itu tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa saja mengkultuskan, kan bisa ada merusak juga ya akidah ya kan begitu. Salah mengidolakan. Taib, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membagikan mungkin akikah? Ya. Keluarga Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, dia mencontohkan ketika akikah itu ya dipotong-potong dulu kambing itu mafasilnya atau ruas-ruasnya. Jadi bukan dicacah habis, tidak. Ya sesuai dengan ruas-ruas tulang. Nah, itu kan. Terus dipasak, lalu dikirim, dibagikan masaknya. Jadi ya seperti itu. Ya tentu dibagikan baguslah itu, karena sifatnya ini Allah it'am, memberi makan, dibagi habis ya. Tapi juga ada syukuran, silahkan dimanfaatkan oleh sohibul bait, oleh yang berakikah silahkan. Tapi jangan kebalik, kebanyakan yang kita makan sedikit yang dibagikan. Ya seperti itu. Jadi mafasilnya atau potongan-potongan sendi ya, itu bukan cacah seperti itu, apalagi tinggal dagingnya di kornet, enggak ya kan. Seperti itu, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah seorang muslim boleh bertoleransi ke agama non-muslim? Ya, wajib itu atas perintah Al-Quran. Apa? Lakum dinukum waliyadin, itu jelas. Ya, kan khitabnya ya ayyuhal kafirun. Udah jelas para kafir tuh. Ada kafir yang murtad, ada yang musyrik, ada yang macam-macam kan. Lalu mereka tentu beribadat dengan caranya ya. Nah, ya, tegaskan kalian punya hari ibadat ya, punya objek ibadat, punya tata cara ibadat ya. Kami juga punya ya kan. Tapi kami tidak akan pernah ikut-ikutan dengan kalian, la a'budu ma ta'budun ya. Sebagaimana kalian juga tidak akan mau kan ikut-ikutan. Ya sudah, kalau begitu lakum dinukum waliyadin. Ya, silahkan laksanakan. Jadi itulah toleransi. Walaupun kita tidak meyakini ya bahwa itu ada kebenaran, itu dolal, sesat, syirik, musyrik, ya kufur, sesat. Ya, tapi soal hidayah kan itu di tangan Allah. Ya, ya gitu. Jadi diberi hak hidup mereka itu, eksistensi diberi ya. Sehingga di dalam
suatu komunitas atau masyarakat muslim itu tetangganya atau ada komunitas lain yang juga eksis, juga beribadat pada hari-hari mereka. Itulah toleransi. Walaupun kita lihat, kita dengar, ya sebatas ya tentu tidak mengganggu harmoni sosial. Kalau sampai mengganggu siapapun tentu tidak boleh kan. Nah, misalnya gaduh atau apa tentu harus ditertibkan karena itu keperluan untuk harmoni sosial, ya kan. Tuh. Taib. Pertanyaan berikutnya dari Lia Miliawati. Bolehkah seorang muslim bertawasul kepada Allah dengan perantara para nabi dan orang-orang soleh? Ya, tadi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu tawasul itu. Ya. Berdoalah dengan nama dan sifat-sifat Allah yang baik itu. Jadi bertawasul yang pertama itu yang memang dianjurkan bahkan diperintahkan ya dengan asma dan sifat Allah. Ya kan. Juga tentu dengan kalamullah, dengan Al-Quran, bertawasul dengan tilawatil Quran, surat anu silahkan, kan begitu. Juga bertawasul tentu dengan amal soleh, ya amal soleh yang diyakini bahwa itu ikhlas. Ya Allah, kami pernah melakukan ini, sekiranya itu ikhlas untukmu, tolong kami bantu dalam musibat ini. Itu ada di dalam hadis ya sahih ya. Dulu ceritanya Bani Israel ya kan yang tertimbun, terkurung di dalam gua ya, mereka cobalah masing-masing berdoa, bertawasul dengan menyebutkan amal terbaik kan. Begitu. Jadi sebutkan itu. Jadi kedua bertawasul dengan amal soleh. Ya, yang ketiga termasuk ya amal soleh kan amal jariahnya dengan apa ya kan. Kalau misalnya ada dia berwakaf ya, mendirikan apa, membantu untuk kemajuan pendidikan Islam, boleh. Ya Allah, kami telah menyisihkan sebagian rezeki ini ya kan untuk pesantren atau apa, sekiranya itu merupakan kebaikan, ya kami bertawasul itu kan. Asal jangan terjebak ke riya saja kan. Sebab tawasul ini kan dalam takorub langsung ya kan, ya tidak nyebut-nyebut begitu. Kalau riya kan dengan juga bertawasul dengan as-salih, orang yang soleh. Iya. Makanya dengan ahli badr misalnya, bi haji ke dalam apa namanya, sholawat badriyah apa namanya, bi ahli badri ya Allah ya kan. Itu orang-orang yang soleh, ahli badr itu masya Allah ya kan. Dengan cintamu, bukan dengan fisiknya ahli badr, dengan kedekatan ahli badr kepadamu ya Allah, aku memohon misalnya. Dulu pernah ketika terjadi kemarau ya, maka disyariatkan sholat istisqa ya kan ya. Kemudian coba tuh kita bertawasul ya dengan orang-orang yang soleh, disebutlah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah adalah Sayyidina Abbas ya pamannya. Jadi ada ya bertawasul dengan Sayyidina Abbas, orang yang hidup. Ya Allah, ini Sayyidina Abbas ini adalah sahabat yang jalil, yang dekat pada Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, dicintai olehmu, kami cinta. Tolong kami bantu berikan hujan. Itu pernah begitu. Jadi tapi orangnya hidup ya kan. Dia bertawasul dengan orang-orang yang hidup, orang yang masih hidup. Nah, bagaimana bertawasul dengan orang soleh yang sudah mati? Ini mahallul khilaf. Nah, kalau mahallul khilaf, ya hormatilah perbedaan itu, ya kan. Asal jangan diyakini bahwa orang-orang soleh yang sudah mati itu menjadi mediator, itu tidak boleh.
Ya kita hanya menyebut ya seperti Ahlul Badr itu dengan kemuliaan ahli Badr, dengan jasa ahli Badr, masya Allah ya kan, dalam membela Islam. Ya bantulah atau tolonglah kami yang lemah. Itu sebagian ulama membolehkan, ya kan, itu dengan menyebut jasa atau kedekatan atau cinta Rasul, ya, cinta Allah kepada ahli Badr itu. Karena kan ada ayat di surat Al-Taubah itu, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, para muhajirin, para ansor, ahlu badr, ahlu bayatul ridwan, ya kan, mereka itu adalah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Nah, orang-orang yang begitu tentu ya ketika kita menyebut ya Allah, orang-orang yang Kau ridhoi, ya kita yang dhaif itu kan, itu pada urutan keempat itu mahallul khilaf. Ya, kalau mahallul khilaf ya masing-masing ada dalilnya dan ada sabiqah tasyri'iyahnya, ya kita saling menghormati saja. Tapi 3 yang pertama itu mahallul ittifaq, boleh tawassul itu. Jadi al-aslu tawassul itu ada melalui 4 wasilah, 4 model. 3 model disepakati boleh, 1 model mahallul khilaf. Begitu saja. Tapi Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Seita Restu Wanodia. Bagaimana cara kita agar bisa lebih bersyukur? Ya, tentu penting ya. Tapi orang tidak sama. Supaya orang itu berterima kasih, pandai berterima kasih kepada sama. Ada yang mudah berterima kasih, sedikit saja satu kebaikan dari orang lain, ya direspon lalu diapresiasi, ya kan, apalagi dari orang tua, ya kan. Tapi ada orang itu kalau sedikit itu belum, tapi kalau agak besar sesuatu yang diberikan, ya baru, ya kan, oh ya itu memang tingkat kepekaan orang terhadap nikmat Allah melalui sesama manusia itu berbeda-beda, ya kan. Tingkat ilmu. Ya begitu, ya kan. Jadi bagaimana supaya kita pandai bersyukur, ya. Pertama tentu fadilah bersyukur itu apa? Itu penting, ya kan. Disebutkan tentu kalau bersyukur dalam Al-Qur'an disebutkan akan ditambah, ya kan, lalu akan dikekalkan nikmatnya, akan dijaga. Jadi nikmat yang ada itu dijaga oleh para malaikat agar tidak hancur, tidak hilang, bahkan ditambah. Lalu nikmat yang ada itu menjadi bekal untuk taat kepada Allah sehingga menambah nikmat yang lain. Itulah pentingnya syukur. Nah, implementasi syukur itu yang paling penting kan. Jadi bukan hanya alhamdulillah nyebut itu, iya kan, paling tidak tahaddus bin nikmah. Tahaddus bin nikmah, menyebutkan nikmat. Ya Allah, alhamdulillah kami ini, itu tahaddus. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddis, itu tahaddus bin nikmah. Iya, boleh menyebut orangnya, boleh, ya kan. Asal kalau disebut orangnya itu tidak terganggu keikhlasannya, ya kan. Kasihan. Ya kan. Apalagi orangnya sudah tidak ada, ya almarhum ini, ya ini jasa almarhum, ini pondok pesantren ini disebut-sebut, kita kirim doa ya, Al-Fatihah, itu kan begitu. Itu bersyukur. Jadi tahaddus bin nikmah itu penting, ya. Dan sering-seringlah tentu membaca hamdalah, ya kan, alhamdulillah. Mulailah hidup ini dengan
Iya, bersyukur. Bahkan dicontohkan ya oleh Rasulullah SAW dalam situasi apapun, seorang muslim itu adalah bersyukur. Iya. Sakit, dia lagi sulit, kemudian lagi musibah lagi. Ya, lalu ada yang tanya, bagaimana nih kondisinya? Jangan mengeluh, jawablah dengan syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya alhamdulillah, dibandingkan dengan yang lain itu alhamdulillah. Jadi begitu. Dalam urusan dunia kan lihatlah ke bawah. Tapi dalam prestasi ukhrawi lihat ke atas. Gitu. Supaya kamu tidak mengecilkan nikmat Allah. Artinya supaya pandai bersyukur, kan begitu. Seperti itulah cara kita untuk menguatkan semangat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Dea Permata Ayu Soca. Pertanyaannya, apakah makna al-urwatul wusqa dalam tali yang sangat kuat? Yaitu penggalan dari ayat, ada 2-3 ayat yang menyebutkan al-urwatul wusqa. Di antaranya adalah di akhir surat Al-Baqarah kan. Inna dina indallahil Islam, kan, terus la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Ya kan, siapa yang kufur kepada selain Allah, taghut selain Allah, tetapi mengganggu, ya kan, pada akidah manusia, itu taghut itu, ya kan, diingkari, tetapi yang hanya diimani adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti ya dia berpegang pada al-urwatul wusqa. Buhul simpo tadi akidah tadi ya, akidah yang kuat begitu. Itu al-urwatul wusqa, sama dengan itu akidah yang kuat. Dalam yang lain itu al-urwatul wusqa adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya itulah. Ya, al-urwatul wusqa, ya kan, yang menyambungkan selalu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah putus dan jangan pernah melemah, karena harus diperbaharui terus itu jadidu imanakum. Perbaharui, segarkan, refreshingkan imanmu itu dengan memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu insyaallah. Pertanyaan berikutnya dari saudara Yugi Nur Pasha. Bagaimana agar akidah kita tetap terjaga di zaman sekarang yang sulit akan mempertahankan akidah? Ya, memang diprediksi akan tiba satu zaman di mana orang yang berpegang pada akidah, kepada agama itu terasa panas bagaikan al-qalqobid, ya, lil jamr, memegang bara api, ya kan, panas kan, tidak tahan, pasti dilepas, ya. Jangankan megang, baru sedikit saja pasti dilepas. Bagaikannya seperti itu. Jadi orang banyak sekali godaan. Nah, bagaimana dalam situasi seperti ini? Ya, tentu yang pertama adalah tadi tajdidul iman. Ya, perbaharui, mungkin keimanan kita sudah karatan, ya kan. AC saja kalau sudah karatan nggak dingin lagi, kan. Makanya dibersihkan, ya kan, diservis, lalu ditambah freonnya kayak begitu, sehingga ada segar lagi, kan. Miriplah itu kira-kira, walaupun kiasnya tentu lebih utama. Ya, masalah hati ini kan dibersihkan, yaitu dengan tadi tajdidul tauhid, akidah, ya. Juga ya memperbanyak istighfar. Ya, kalau la ilaha illallah itu untuk menyegarkan, seperti herbal untuk menambah daya tahan, ya, tenaga. Tapi untuk
mengurangi kotoran atau apa penyakit, kan ada herbal yang lain kan begitu kan, detok ya, herbal detok. Nah itulah istighfar ya kan, ibaratnya herbal detok itu sesuai sabda Rasulullah SAW kan, siapa yang perbanyak istighfar tidak akan menggunung dosanya. La kabirata ma'al istighfar. Dosa itu tidak akan gede kalau terus ya istighfar begitu kan. Sebaliknya dosa itu tidak kecil kalau ya diikuti. Wala saghirata ma'al israr, kecil tapi ya terus-terusan, yaitu terjadi ya dosa kumulatif. Ya begitu jadi iya jadi besar juga lama-lama ya kan. Nah juga jadi tadi apa, tajdid dengan la ilaha illallah lalu istighfar. Nah, ada pengaruh taksir dari lingkungan. Nah hindarilah ya seperti halnya keterpaparan ya penyakit. Ya seseorang itu pilek flu dari mana? Oh anak itu kok flu, oh main tuh dengan teman-temannya ya kan, berarti kan ada keterpaparan, taksir. Hindari itu lingkungan yang bisa memapar. Nah sekarang ini kan maka ya yang namanya social distancing, physical distancing dalam rangka itu ya kan. Nah itu kemudian tentu talqin ini kan masukan yang sifatnya keilmuan, yang sifatnya nasihat, mau'izah, itu talqin. Sering-seringlah mendengarkan tentu ilmu paparan yang baik dan mau'izah hasanah. Nah itu talqin. Ya hindarilah talqin yang buruk dari teman-teman atau dari medsos. Ini masuk oh ini sosialisasi tentang LGBT lah, tentang apa, itu talqin juga. Iya, jadi pilih talqin yang positif, menguatkan kesehatan kita. Ya, jauhi talqin masukan yang negatif yang akan merusak imunitas akidah kita. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Baik pemirsa yang budiman, alhamdulillah telah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, kita break dulu.